Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, pemirsa Al-Faruq TV, bertemu lagi dengan program Karomah, kajian Ramadan di rumah aja. Alhamdulillah, tidak terasa waktu terus berputar, dan hari ini kita telah masuk pada pertemuan yang ke-13 di bulan Ramadan, di hari yang ke-15. Sebagai isyarat bahwa Ramadan sebentar lagi akan berlalu, karena Ramadan sudah terbagi menjadi dua. Semoga Ramadan yang telah lalu benar-benar kita manfaatkan untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil. Dan kita insyaallah benar-benar menjemput kemenangan, menjemput pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun posisi kita semua insyaallah tetap berada di rumah, tapi posisi kita ialah menjemput amalan, menjemput door prize yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan yang kita bahas kemarin, servislah doamu selalu, ya. Atau dengan kata lain, memelihara, memperbaiki doa kita. Kita telah menyebutkan dua hal, ya, yang berkaitan dengan alasan kita mengapa harus melakukan servis dalam ibadah-ibadah kita, terkhusus pada pembahasan doa kali ini. Ini menjadi penting berdasarkan keterangan yang telah kita sebutkan, ya. Ada dua alasan yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Yang pertama, bahwa terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba untuk meninggal, untuk mengisolasi doa. Dan sudah jelas, ya, ketika Allah mengatakan bahwa innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadah kepadaku. Ya, orang sombong ini, ulama kita mengatakan orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisolasi doa. Ya, hari ini kita mengisolasi diri kita, ya, untuk tidak, ya, bergaul, untuk tidak bercampur dengan masyarakat di luar, ya, sebagai penjagaan diri kita dari penyakit yang menular ini. Ada orang yang i'tida dalam doa. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, ya, dari apa yang kita sebutkan, larangan dari, ya, melarang, larangan dari, ya, meninggalkan doa dikala senang, dikala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sebutkan bahwa itu menyelisihi apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Di mana para nabi dan rasul
ya, justru melakukan hal yang sebaliknya. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan ini sudah kita jelaskan juga. Yang menjadi alasan mengapa kita harus selalu memperbaiki, merawat, ya, menservis, ya, setiap saat ibadah kita. Hari ini kita sebutkan yang selanjutnya, yang ketiga, ya, mengapa atau alasan kita untuk harus memperbaiki doa-doa kita, memperbaiki ibadah kita. Ya, karena kalau dimaksud dengan doa adalah, ya, lebih khusus. Ya. Jika dimaksud ibadah, maka maksudnya semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa mukhul ibadah. Ya. Sedangkan doa itu adalah inti dari ibadah, ya, yang lebih penting untuk dilakukan oleh kita. Perkara ketiga yang ingin kita sebutkan adalah an-nahyu 'anil ajzi wat takasul 'anid du'a. Ya, larangan lemah dan bermalas-malasan dalam berdoa. Dan ini sangat jelas, ya, disebut-sebutkan. Ya, kalau saya tidak salah, ya, mungkin saya agak lupa. Sudah kita sebutkan kemarin, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa a'jazun nasi man ajiza bid-du'a. Orang yang paling lemah ialah mereka yang tidak berdoa. Ya. Dan wa abkhaluhum man bakhila bis-salam. Yang paling bakhil, yang paling kikir ialah yang tidak mengucapkan salam. Ya, ini saya kira sudah kita sebutkan juga. Ya, yang keempat, ya, ini kayaknya belum. Ya, yang keempat ialah an-nahyu 'anil i'tida'i fid du'a. Ya, larangan, ya, melampaui batas dalam berdoa. Ya, perkara ini sudah kita berikan isyarat, ya, atau sudah kita sebutkan, ya, sisi-sisinya. Ya, di antara sisi yang kita sebutkan, ya, berkaitan dengan al-i'tida, melampaui batas, berkaitan min jihati al-fa'il, ya, dari sisi pelakunya. Ya, seorang dia katakan melampaui batas dalam berdoa, al-i'tida, ya, pada dirinya, al-i'tida fil akharin, al-i'tida fid du'a. Ya. Melampaui batas bagi dirinya sendiri, melampaui batas berdoa untuk orang lain, melampaui batas dari cara berdoanya. Ya. Yang ingin kita sedikit pertajam, ya, berkaitan dengan hal ini, termasuk i'tida fid du'a ialah, ya, menyelewengkan doa, ya, doa yang setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kita membagi doa itu ada mutlak, ada muqayyad. Ada yang terikat, ya, dengan tempat, waktu, ya, dan bentuk tertentu. Ada yang mutlak, ya, yang bebas disebutkan kapan saja. Ya. Di antara bentuk i'tida fi doa adalah, ya, membalik antara atau menukar, ya, doa yang seharusnya muqayyad menjadi mutlak, ya, dan doa yang seharusnya mutlak menjadi muqayyad. Ya. Ulama kita mengatakan termasuk dalam perkara ini ialah al-ibtida'u fid du'a, ya, mengada-adakan, ya, berinovasi dalam berdoa. Ya. Inovasi, ya, dalam doa ini tidak dibenarkan, karena inovasi dalam syariat hanya dibenarkan dalam perkara dunia saja, ya, yang disebut dengan al-ibtida', al-ihdatsu bisyai', ya, melakukan perkara sesuatu yang belum pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Ya. Karenanya, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal, ya, bahwasanya dia mendengarkan anaknya berdoa. Coba perhatikan, ya. Seorang sahabat Nabi SAW mendengarkan anaknya berdoa dengan doa, Allahumma inni as'alukal qasrul abyad. Ya Allah, aku memohon kepadamu istana putih.
an yaminil jannah, di sebelah kanan surga,